sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Yuk kita berdoa bersama dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah. Tolong sertai kita supaya dapat fokus selama ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Hai Goal Kids. Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Yes. God made me who I'm meant to be. He loved me just the way I am. God made me who I'm meant to be. His dream for me so amazing. For this simple reason, I am happy to be me. Whoa, whoa, whoa. My God watches over me. Whoa, whoa, whoa. I feel like royalty. For this simple reason, I am happy to be me. God made me who I'm meant to be. He loved me just the way I am. God made me who I'm meant to be. His dream for me is so amazing. For this simple reason, I am happy to be me. Whoa, whoa, my God watches over me. Whoa, whoa, I feel like royalty. For this simple reason, I am happy to be me. Semuanya tepuk tangannya gini ya. Terus nanti teriak hu sama-sama. Siap. Oh, 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 my God watches over me. Oh, 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 I feel like royalty. For this simple reason, I am happy to be me. Oh, oh, I am happy to be me. Oh, oh, I am happy to be me. Oh, oh, I am happy to be me. Wow, haleluya. Mari kita naikkan syukur buat Tuhan. Come on, clap your hands together. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Semua bisa tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri suara kesenangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Come on. Ku naik
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Oh, 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 meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yuk kita sama-sama masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Syakapakahana ralaya rawaralaya se. Haleluya. Oh inara ralaya so. Oh kemana kami mencari kasih-Mu Tuhan. Oh Engkau yang beri kekuatan, Hanya Engkau Tuhan. Engkau yang kami cari. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami mencari? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
kemuliaan buat Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami dan kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Elsa. Ya, kembali lagi sama Kakak. Nah, kali ini kita akan belajar 5 kata nilai kehidupan. 5 itu apa aja ya? Yang pertama adalah please, tolong. Nah, ketika kalian membutuhkan bantuan, entah itu oleh mama, minta bantuan papa, atau teman-teman, ataupun guru di sekolah, kalian wajib untuk berkata minta tolong. Nah, yang kedua adalah thank you and you're welcome. Kapan kata-kata ini disebutkan? Ketika kalian sudah mendapatkan bantuan. Nah, kalian sudah dibantu tuh tadi yang pertama. Kalau ketika kalian sudah dibantu, kalian sudah ditolong, kalian wajib untuk mengatakan thank you dan you're welcome. Ketika kalian sudah mendapatkan kata-kata thank you tadi, you're welcome artinya terima kasih kembali. Yang ketiga, ini adalah sorry. Ketika kalian, misalnya kalian melakukan kesalahan ataupun menyakiti orang lain, nah itu kan perbuatan yang nggak baik ya adik-adik ya. Kalian harus mengatakan sorry ke temennya. Kalaupun kalian nggak sengaja untuk dorong, ataupun kalian nggak sengaja tuh buat ngerebut mainannya, nah kalian harus mengatakan sorry. Yang keempat, excuse me. Nah, ketika kalian berada di kerumunan orang, kalian mau lewat tuh nggak bisa, susah kak mau lewat di mana. Caranya, kalian harus mengatakan excuse me, permisi ke orang-orang yang lebih tua, permisi saya mau lewat. Nah, setelah itu yang kelima, ini nih kata-kata yang biasanya kita sebutkan di akhir ibadah. Biasanya adalah God bless you, God bless you. Kalian melepaskan berkat pada orang-orang yang kalian katakan God bless you tadi. Nah, siapa nih yang kalian ini sudah menyebutkan 5 kata yang kakak sebutkan tadi? Yuk, kita mulai yuk. Kita mulai dari rumah. Ketika kita bilang ke mama, minta tolong, ataupun melakukan kesalahan ke papa, kita say sorry ke papa, oke? Dan selanjutnya sampai ke God bless you tadi. Nah, ketika kalian di rumah, kalian minta tolong sama sus, kalian juga harus bilang minta tolong. Jadi tidak asal untuk nyuruh-nyuruh aja. Nah, sekarang kita mau belajar dari seorang bapak nih. Kakak punya cerita. Nah, seorang bapak ini, dia itu punya anak. Nah, karena anaknya sudah disembuhkan oleh Tuhan, nah, anak itu pun sembuh. Tapi karena bapak ini minta tolong. Yuk, kita dengarkan ceritanya ya. Waktu itu, Tuhan Yesus sudah di gunung bersama para muridnya. Ketika Tuhan Yesus turun, ketemu dengan seorang bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini tuh bawa seorang anak. Anaknya dibawa, lalu tuh bilang ke Tuhan Yesus, Guru, aku membawa anakku yang sedang sakit. Nah, anakku itu sakit Tuhan, anakku tuh tidak bisa bicara. Sepertinya ada roh jahat yang masuk di dalam tubuh anakku. Lalu Tuhan Yesus melihat dan anak itu dibawa lebih mendekat ke Tuhan Yesus. Seketika itu, roh jahat yang ada dalam anak itu melihat Tuhan Yesus ketakutan. Lalu, roh jahat itu yang ada di dalam tubuh anak itu tadi menggoncangkan, menjatuhkan anak itu dan dijatuhkannya, digoncangkan lagi sampai anak itu jatuh ke tanah. Nah, lalu Tuhan bertanya kepada bapak itu, sudah berapa lama anakmu kok sakit gitu kan? Lalu bapak itu menjawab, sudah sejak lahir Tuhan. Terus bapak itu sedih. Tuhan, anakku sakit, tolong sembuhkan. Kalau engkau bisa membersihkan roh jahat ini dan menyembuhkan anakku seperti sedia kala, aku sangat berterima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menolongku. Karena itu Tuhan, aku mohon, tolong Tuhan, please, help me please Tuhan. Nah, ketika itu, Tuhan langsung turun, memegang anak itu, dan berbicara keras kepada roh jahat itu. Tuhan marah sekali dengan roh jahat itu, dan mengusir roh jahat itu pergi.
Tahu apa adik-adik yang terjadi? Roh jahat itu pergi meninggalkan anak itu. Wow, lalu anak itu sudah sadar kan? Tuhan membantunya untuk berdiri, memegang tangannya, terus bilang, anaknya sudah sembuh dan mengangkat anaknya itu berdiri dan berjalan kepada bapaknya. Nah, sekarang kita belajar dari bapak ini. Bapak ini begitu sangat sopan dan baik dengan tulus karena dia sangat mengasihi anaknya. Karena dia mengasihi anaknya, dia ingin anaknya cepat sembuh dari sakitnya. Bapak ini nggak tega kalau lihat anaknya itu sakit. Seperti itu juga ketika kita bilang ke mama atau papa, sekalipun kita saat berdoa, kita harus mengeluarkan kata-kata yang penuh kasih. Karena dari kata-kata kita bisa membagikan kasih kita kepada orang-orang sekitar kita. Yuk kita buka Alkitab kita. Nah, kita jangan lupa untuk buka Alkitab kita. Kita buka di kitab Kolose ayat pasal 4 ayat 6a yang isinya adalah hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ulangin ya. Kitab Kolose pasal 4 ayat 6a yang isinya adalah hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Oke, sekarang kakak punya big message nih. Nah, kakak punya big message yaitu help me please. Nah, kakak punya temen nih. Kenalin dong teman kakak. Namanya Tobi. Nah, Tobi akan menjawab dengan menggerakkan kepalanya. Kalau gini berarti tidak baik, kalau gini baik ya. Nah, pertama, waktu itu kan kakak itu pernah jalan-jalan tuh. Terus kakak nggak sengaja jatuhin barang. Nah, karena barangnya itu sangat jauh dari kakak, kakak nyuruh teman kakak tuh. Kakak minta tolong. Barangku jatuh. Bisa ambilkan nggak? Tuh, karena barang kakak itu kan jatuhnya jauh tuh. Jadi kakak nggak bisa ngambil. Jadi kakak nyuruh teman kakak. Kira-kira tolong nggak? Kira-kira tolong nggak? Kenapa nggak ditolong ya? Coba pikir. Kakak kan nyuruh teman kakak untuk ngambil barang kakak. Tapi kenapa kakak nggak diambilin barangnya? Kira-kira kenapa ya? Oh, apa kakak lupa untuk mengatakan tolong? Coba deh ulangin. Ketika kita bilang help me please, apakah barang itu akan diambil? Barang itu akan diambil karena kita pasti akan dibantu karena kita sudah minta tolong ke teman kita. Mungkin kakak waktu itu nggak ditolong karena kakak tidak bilang minta tolong atau help me please. Nah, sama ketika kita minta tolong jangan lupa untuk bilang minta tolong atau please help me gitu. Karena ketika kita minta tolong pasti kita akan dibantu. Tapi kalau kita tidak minta tolong pasti kita cuma dicuekin ya, Tobi. Iya, Tobi pernah ya kayak gitu. Nah, buat adik-adik jangan lupa untuk bilang minta tolong dan katakan apa tadi big message-nya? Help me please. Nah, yuk kita sama-sama jangan lupa untuk bilang help me please ke orang-orang sekitar kita. Nah, oke. Adik-adik, kita harus berbicara lebih sopan lagi pada orang yang lebih tua ataupun ke orang-orang sekitar. Dan jangan lupa untuk katakan help me please ke orang-orang sekitar ketika kita membutuhkan pertolongan. Oke, kita mau tutup yuk dalam doa. Tuhan, berterima kasih Tuhan, mengucap syukur atas berkat-Mu. Senantiasa Engkau memberikan suatu penyertaan agar kami dapat berkata-kata penuh kasih Tuhan untuk orang-orang sekitar kami. Dan berilah kami kasih yang nyata dalam hati kami agar kami membagikannya ke orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau doa berkat. Kita angkat tangannya.
kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat anak-anak yang penuh kasih dan baik ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu Tuhan, biarlah kata-kata penuh kasih dan penuh sukacita Tuhan selalu terpancar dari anak-anak ini Tuhan, untuk orang-orang sekitar dan untuk kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ibadahnya selesai nih. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. See you next week and God bless you.